Jokowi soal keluhan pungli dan premanisme. Sekali bersuara, banyak yang langsung terciduk. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Sebuah ini bermula saat belasan sopir kontainer bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka berkumpul di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal atau JICT dan Terminal Peti Kemas Koja. Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat, kata Jokowi membuka dialog. Kedatangan Jokowi dan pertemuan dengan para sopir kontainer adalah untuk mendengar langsung keluhan yang mereka alami soal pungli yang marak terjadi di sana. Driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan. Itu yang mau saya kejar. Kalau ada, silakan ungkapnya. Begitu keadaan macet itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya. Naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu. Itu nggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan, itu kan kendaraan semua. Dan itu orang semua. Dan itu sangat memprihatinkan, kata salah satu sopir. Terang-terangan bawa celurit buat memalak. Sopir lainnya menyebut para preman bisa menjalankan aksinya karena kemacetan. Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ini ke depannya kami. Karena kami, Pak, sakit hati sebenarnya. Pak, kalau dibilang sakit hati, saya kira begitu. Tidak ada kenyamanan untuk sopir kami, sopir-sopir yang mengemudi di Tanjung Priok, katanya. Selain preman yang memalak dengan frontal, juga ada keluhan mengenai banyaknya pungli di sejumlah depo atau tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line. Para karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip agar laporannya bisa diproses segera. Mendengar keluhan tersebut, Jokowi langsung perintahkan Kapolri untuk selesaikan masalah ini segera. Dalam waktu singkat, polisi menangkap sebanyak 49 orang terlibat. Mereka diduga meminta atau memalak sopir kontainer sebesar 10 hingga 20 ribu rupiah. Selain itu, polisi juga menangkap 7 karyawan yang merupakan operator bongkar muat. Tidak lama kemudian, 1 orang ditangkap, yang merupakan koordinator dari 7 orang tadi. Orang ini adalah karyawan outsourcing dari PT MTI. Mereka lakukan pungli dengan modus meletakkan kantong plastik atau botol mineral. Dalam sehari mereka bisa dapatkan uang sebesar 100 hingga 150 ribu rupiah. Selain itu, polisi juga meletakkan operasi tangkap tangan atau OTT di daerah Jakarta Barat. Hasilnya, mereka menangkap 22 orang preman yang diduga terlibat melakukan pungli terhadap supir truk yang melintas di Jakarta Barat. Omongan Pak Jokowi ternyata sakti. Begitu laporkan keluhan, langsung ditindaklanjuti dan para preman diciduk. Oh iya, mungkin ada yang tanya gubernurnya ngapain aja. Saya tak tahu apakah ini harusnya tanggung jawab gubernur atau bukan meski terjadi di wilayah Jakarta. Tapi tak usah tanya deh, takkan ketemu jawabannya. Yang ingin saya sampaikan adalah pungli halus dan pungli nggak ada otak yang dilakukan preman sudah menjadi hal yang lumrah. Bukan cuma di Jakarta, tapi mungkin hampir di seluruh wilayah. Ini masalah klasik yang tak pernah usai. Setelah premannya beranak pinak dan tak habis ditangkap. Di kota tempat saya tinggal juga sama. Beberapa teman saya yang berbisnis dan berwirausaha juga pernah beberapa kali dipalak dan dipungli. Sesekali kalau sudah habis kesabaran dan mood tak bagus, mereka bakal melawan dan adu mulut. Tapi mau sampai kapan? Mau ngadu ke siapa? Pasrah. Ini sama dengan keluhan sopir kontainer di Jakarta yang pastinya sudah capek dipalak. Kebetulan ngadunya ke Jokowi dan langsung diberantas. Di tempat lain gimana? Saya jadi teringat soal Omnibus Law, undang-undang yang akan memudahkan investor tanam modalnya. Tapi gimana dengan premanisme dan pungli? Kalau masih ada investor ya tetap tak nyaman dan lama-lama cabut juga kan? Sering kena palak dan pungli ya pasti ngamuk juga lah. Pungli di negara ini masif dan beragam modus serta cara. Baik yang minta secara halus maupun yang main ancam. Kalau bisa sih, sebagai ciduk preman ini bertahan selamanya, bukan panas di awal saja. Bagaimana menurut Anda? Di fitnah Rizik bantai 6 laskarnya, Dias Hendro Priyono beri balasan menohok. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Bukan Rizik namanya kalau tidak selalu membuat sensasi.
Sebelum pulang ke tanah air, dia kerap menuduh pemerintah kita menghalangi kepulangannya dari Arab. Padahal kita tahu Rizik yang membuat pelanggaran di Arab dengan menenteng bendera ISIS. Lalu belakangan ketahuan kalau visanya overstay. Setelah pemerintah bersedia membuka pintu dengan kepulangannya, Rizik tetap saja menuduh yang macam-macam. Aturan karantina ia abaikan. Protokol kesehatan ia labrak dengan membuat beberapa kerumunan hingga akhirnya dilaporkan Bima Arya karena merahasiakan status positifnya. Rizik yang bebal tetap saja tak mau menyerahkan diri ke kepolisian yang waktu itu sudah dibuat jengah dengan tingkahnya. Dengan menumbalkan 6 orang laskar, ia berharap bisa lolos dari jerat hukum. Namun, takdir berkata lain, para pengikut ex-FPI pelan-pelan mundur dari barisan. Hingga akhirnya Rizik menyerahkan diri ke kepolisian ditemani dengan nasi kotak. Satu persatu pentolan FPI dijebloskan, rekening mereka dibekukan, ormasnya dibubarkan sampai lahannya terpaksa dialihkan. Tapi, tetap saja Rizik tak berhenti membuat fitnah. Kali ini sasarannya adalah orang dekat presiden yang ia serahkan atas peristiwa kematian 6 pengikutnya. Seperti dilansir dari detik.com, Rizik Syihab menuding staf khusus Presiden Joko Widodo Dias Hendro Priyono terlibat dalam insiden tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam atau FPI. Dias Hendro Priyono membantah tuduhan itu. Bisa aja, enggak lah. Kata dia saat dihubungi pada Kamis 10 Juni 2021. Dias menilai pernyataan Rizik mengada-ngada. Dia menyebut tuduhan itu tidak jelas arahnya kemana alias ngalor ngidul. Ngomong kok ngalor ngidul, bisa aja Rizik buat cerita, orang gak jelas, kata dia. Tudingan itu disampaikan Rizik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik sebagai terdakwa membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan 6 tahun penjara. Awalnya dia menuding upaya jaksa menuntutnya itu merupakan upaya jahat. Karena semua itulah saya tidak kaget dengan tuntutan sadis JPU atau Jaksa Penuntut Umum untuk memenjarakan saya selama 6 tahun. Sebab sejak awal, rekayasa kasus ini sudah sangat nyata dan kasat mata, ucap Rizik dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 10 Juni kemarin. Rizik kemudian memaparkan soal penembakan 6 anggota Laskar FPI yang mengawalnya hingga akhirnya tewas. Rizik tiba-tiba menuding bila Dias Hendro Priyono berada di balik penembakan 6 Laskar itu. Apalagi saat pertama kali saya ditahan dalam kasus kerumunan Petamburan pada tanggal 12 Desember 2020, salah satu staf Presiden bidang intelijen Dias Hendro Priyono yang diduga kuat terlibat dalam pembantaian 6 laskar pengawal saya pada tanggal 7 Desember 2020. Langsung memposting pesan singkat dalam akun Instagram dan Twitter resminya dengan bunyi sampai ketemu di 2026, kata Rizik. Ini syarat jelas tentang rencana mengkandangkan saya untuk waktu yang lama. Dia sebagaimana ayahnya AM Hendro Priyono masih belum puas dengan pembantaian 6 laskar pengawal saya, sehingga masih terus mengejar agar saya dihukum berat, imbuhnya. Entah kapan Rizik benar-benar taubat dan mau mengakui kesalahannya. Inilah akibat orang ceramah, tapi tak mau menggunakan akalnya. Kalau ayat-ayat Tuhan saja bisa ia perjualbelikan, apalagi hukum buatan manusia. Rizik tak akan mau tahu yang namanya Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, TAP MPR, Kepres atau Permen atau Perda dan sebagainya. Baginya syariah Islam itu final, tanpa mau menyadari kalau hukum yang berlaku pada dasarnya membawa nilai-nilai agama itu sendiri. Orang semacam Rizik atau Felix Shaw sudah pasti tak mengenal wawasan kebangsaan. Dengan menyebut cinta tanah air, tak ada dalilnya. Padahal sudah disebutkan kalau mencintai negara termasuk dari iman. Atau kalau dibalik di mana penerapan syariah Islam, silakan merujuk Pancasila sila ke-1 yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk pada Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 ayat 1 yang berisi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terakhir pasal 31 ayat 3 yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Saya yakin para ulama kadrun tak pernah membaca Undang-Undang Dasar 45 karena dianggap buatan togut sesat. Kalau diberi seperti setan yang kepanasan ketika didekatkan pada kitab suci. Jadilah sudah pemahaman kebangsanya rendah, hobinya fitnah pemerintah, sudah baik tidak diusir dari Indonesia. Lebih baik Rizik dihukum seumur hidup, bukan karena ia telah melempar kesalahan pada Dias, tapi karena memang patutnya ia tak usah keluar dan berkeliaran menyebarkan pemahaman sesat. Begitulah.